Ya, saya justru tertarik dengan pernyataan dari Profesor Dr. Markus Priyogunarto, guru besar hukum pidana di UGM ya, tentang kasus ijazah Jokowi yang dia bilang katanya pernah ada tapi sekarang hilang dari arsip. Ini bikin kita garuk-garuk kepala nggak sih ya? Kok bisa gitu ya? Karena gini, pertama-tama, bagaimana bisa ijazah seorang presiden yang lulus dari universitas sekelas UGM bisa hilang? Ini kan bukan dokumen sembarangan gitu loh. Ini dokumen ijazah seorang presiden loh. Seharusnya institusi pendidikan tinggi seperti UGM punya sistem pengarsipan yang super aman ya. Nah, bayangkan saja kalau dokumen sepenting ini saja bisa hilang, lalu apalagi yang akan bisa hilang? Karena ini jelas menunjukkan adanya masalah serius dalam manajemen arsip di kampus jika memang ini terbukti atau benar hilang gitu ya. Lalu soal bukti 34 dokumen yang dibilangnya. Jadi Pak Markus ini kan bilang ada 34 dokumen pendukung. Ada 34 dokumen pendukung yang katanya akan bisa membuktikan kalau Jokowi pernah kuliah dan lulus di kampus ini. Ya tapi sampai sekarang ya mana buktinya gitu ya, nggak pernah dipublikasikan. Ya kenapa nggak dipublikasikan untuk menenangkan semua orang ya yang skeptis soal masalah ini. Jadi ini justru malah membuat orang semakin curiga. Ya seharusnya di era informasi seperti sekarang, transparansi ini kan menjadi hal yang penting dan paling utama ya. Jangan sampai justru malah kesannya gitu yang muncul adalah UGM menyembunyikan sesuatu gitu. Nah lalu soal font misalnya, ada tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini menggunakan font Times New Roman yang katanya belum ada di tahun 1985 saat ijazah ini dikeluarkan. Nah Markus tidak menjawab nih soal ini, nggak bisa menjawab dengan baik lah, dan malah berfokus pada aspek hukum pidana. Jadi begini ya, ini bukan hanya soal hukum sih menurut saya, ini soal kejelasan dan fakta. Seharusnya sebagai akademisi dia bisa menjelaskan masalah teknis ini dengan lebih dalam gitu. Nah sebagai seorang dosen di UGM dan bagian dari institusi tempat Pak Jokowi kuliah, maka pernyataan Markus ini bisa dianggap bias gitu. Apakah dia berbicara atas nama akademisi atau lebih karena loyalitas terhadap alma maternya? Ini juga buat orang bertanya-tanya seberapa objektif dia dalam menilai situasi ini. Karena kita butuh suara yang independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Jadi pernyataan Profesor Markus ini lebih banyak menimbulkan pertanyaan lagi malah gitu ya, daripada memberikan jawaban. Jadi bukannya meredakan kontroversi, dia justru malah memperpanjang spekulasi tentang keabsahan ijazah Jokowi dan juga tentang kredibilitas UGM sebagai sebagai institusi pendidikan. Nah jadi apa yang harus dilakukan? Nah UGM saya rasa perlu melakukan audit arsip gitu, secara menyeluruh dan dilakukan segera gitu, untuk mempublikasikan bukti-bukti gitu, termasuk bukti pendukung agar semua orang bisa tenang gitu ya. Jangan biarkan isu ini terus berlarut-larut gitu tanpa solusi jelas gitu ya. Karena saya rasa kepercayaan publik itu jauh lebih penting dan tindakan nyata adalah kuncinya. Ya semoga saja duduk arsipnya aman-aman saja, jangan sampai ada ya mungkin ada tukang yang buang rokok sembarangan atau ada komputer yang korslet gitu. Jangan sampai terjadi kebakaran. Salam. Disampaikan oleh Rektor UGM. Assalamualaikum, selamat malam. Izin setis videonya ya Pak Jokowi. Saya sebenarnya nggak mau ngebahas masalah isu ijazah palsu ini. Tetapi rakyat Indonesia saat ini mau jujur ataupun tidak, permasalahan dari mulai OCCRP, masalah pemilu, masalah melanggar konstitusi, masalah ijazah lagi yang terakhir nih Pak. Solusi saya begini aja, solusi saya biar adil gitu kan. Saya mencoba untuk orang sebagai masyarakat
yang di tengah-tengah aja lah, karena masyarakat kan berdaulat. Kalau si pelapor, ini logika kita yang paling sederhana. Isu ini banyak orang yang melapor, tetapi Bapak tidak pernah hadir di persidangan. Bagaimana hendak selesai masalah ini? Kalau Bapak itu merasa ijazah Bapak itu asli, datang aja Pak ke persidangan. Langsung di situ membuktikan. Kalau misalnya secara audit forensik, audit digital, memang benar-benar ijazah Bapak asli, ngapain kita harus ribut-ribut seperti ini? Kami sebagai masyarakat pun udah jengah nontonnya. Hadir aja di persidangan, buktikan apa tuduh-tuduhan selama ini tuh Bapak buktikan kepada mereka. Lalu kalau misalnya buktinya itu benar, persidangan itu benar-benar transparan, orang yang menuduh Bapak itu nggak mempunyai ijazah asli, kan bisa dibawa ke ranah hukum. Kan simple begitu. Ngapain kita harus nyodorkan pengacara, kuasa hukum, rektor? Yang dipertanyakan Bapak saat ini, Bapak yang hadir ke persidangan, buktikan apa tuduhan orang-orang tersebut. Kalau abang saya, Bang Anies Baswedan, nggak mungkin dipertanyakan masalah ijazahnya, karena benar-benar asli. Dia dosen, dia rektor gitu kan. Cuman ini kan kasihan, masalah ijazah nih, entah benar entah enggak begitu. Artinya kalau mau rakyat benar-benar dewasa, kami ingin menonton Bapak hadir di persidangan, Bapak bawa ijazah yang asli, buktikan kepada si pelapor. Kalau benar-benar asli, persidangan secara transparan dan terbuka, audit forensik secara terbuka, dan audit secara forensik digital secara terbuka, transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Maka kalau benar-benar asli ijazah Bapak pidanakan saja orang yang melapor. Kan adil, ya kan? Kami udah nggak sabar nih Pak nontonnya. Siapa sebenarnya yang bersalah? Kita nggak ada yang tahu. Ya saya kira gitu aja lah, jalur tengah aja saya ambil. Setiap pelapor artinya pelapor paling setidaknya mengantongi bukti 60%. Begitu juga yang terlapor. Kalau yang terlapor merasa dia mempunyai bukti yang cukup juga, adu bukti. Jadi selesai masalah nih. Kayak mana penonton? Cocok nggak? Loh, kenapa kok repot-repot mengumpulkan pengacara untuk menuntut orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi itu palsu? Ya mereka kan ingin datang bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi secara baik-baik, bertanya, mana ijazah Pak Jokowi yang asli? Kan cuma itu kok repot-repot. Harus membawa pengacara ke pengadilan. Inilah tipikalnya Pak Jokowi. Ingin selalu memperkarakan orang ketika orang ingin bertanya. Karena itu merupakan keresahan di masyarakat yang menduga ijazah Pak Jokowi palsu. Sikit-sikit menyewa pengacara, mengancam balik, akan menuntut orang yang menyebarkan informasi tentang ijazah palsu. Orang kan mungkin melihat ada yang kejanggalan di dalam ijazah Pak Jokowi yang beredar di media. Nah, Rismon kan termasuk salah satu yang memforensik bagaimana ijazah Pak Jokowi palsu. Kok sekarang diancam mau dituntut? Pengacaranya akan menuntut orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau Pak Jokowi seorang negarawan, saya bilang ya, kalau seorang negarawan, tunjukkan aja ijazahnya asli. Kan gak ada masalah. Selesai kan? Gak perlu ada polemik di pengadilan. Saya pikir itu aja Pak Jokowi, Anda gak perlu sewa-sewa pengacara. Itu menunjukkan Anda bukan seorang negarawan. Saya pikir itu.